Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, anak-anak, saya namanya adalah Paulil. Nama lengkap saya Paulil Absor. Di SMA ini saya yang akan mengampu mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti. Kami berharap dengan adanya MPLS ini, walaupun masih dalam suasana PPKM, tetap kita masih bisa menimba ilmu. Tetap pula kita masih bisa belajar, ya, karena belajar itu utlubul ilma minal lahdi ilal mahdi, ya, belajar sampai dari lahir hingga liang lahat. Ya, untuk hari ini Paulil akan menyampaikan, ya, yang pertama, pendidikan agama, materi agama di sekolah. Pendidikan sendiri dimanapun, kapanpun, masih dipercaya orang sebagai media yang ampuh untuk membentuk kepribadian, ya, terutama kepribadian anak ke arah yang lebih dewasa. Karena kalian kan secara otomatis siswa SMA adalah menuju tingkat kedewasaan. Pendidikan agama adalah unsur terpenting dalam pendidikan moral dan pembinaan mental itu sendiri. Pendidikan moral yang paling baik sebenarnya terdapat dalam agama. Karena apa? Nilai-nilai moral itu yang dapat dipatuhi dengan kesadaran kita sendiri, ya. Kita tahu agama itu adalah sebuah aturan. Agama itu adalah aturan, ya. Agama Islam atau dinul Islam itu adalah aturan keselamatan. Agar supaya apa? Diri kita itu adalah bisa menjadi orang-orang yang selamat dalam kehidupan di dunia, juga terlebih lagi nanti. Semua itu masih tersinkron. Istilahnya dunia dan akhirat itu adalah satu kesatuan. Sama kayak siang dan malam, itu juga adalah kesatuan, pasangan, ya. Semua yang ada di dunia ini adalah berpasangan, laki-laki dan perempuan, siang dan malam, ya, hitam dan putih. Semua berpasangan kecuali siapa? Illa billah, kecuali Allah. Semua makhluk yang ada di dunia itu berpasangan kecuali Allah. Di dalam orang berkeyakinan itu harus memiliki nilai atau value. Seseorang tidak akan bisa mengenal siapa Tuhannya kalau dia sendiri tidak mengerti apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Nah, di dalam kita mengenal dunia keagamaan, kita harus tahu hak dan kewajiban kita. Yang kedua, pada usia remaja ditinjau dari aspek ideis dan mental, pertumbuhan, ya,
kekritisan merangkum pemikiran keagamaan mulai muncul. Kekritisan yang dimaksud itu adalah orang bisa jenuh, ya, atau bosan dalam mengikuti apa yang disampaikan oleh guru agama. Nah, di dalam metodologi pengajaran yang disampaikan cenderung bisa introduksi atau juga bisa monoton. Jadi yang paling penting, respon kita itu harus ditambah. Contoh, kalian melakukan pengerjaan tugas walaupun Pak Guru itu tidak menyuruh. Itu adalah sebuah contoh. Ya. Itu adalah sebuah contoh supaya apa? Kita itu memiliki jiwa yang kritis. Kalau dulu anak-anak pada zaman dulu, terutama zaman kami, zaman Pak Uli, sering mengerjakan tugas yang belum diberikan. Agar apa? Nanti ketika sampai pada tugas itu, mereka tahu apa yang akan ditanyakan atau apa yang tidak difahami. Sehingga apa? Sehingga pengalaman mereka akan lebih banyak dibandingkan mereka itu monoton, tidak melakukan pekerjaan. Yang ketiga, jawaban dari permasalahan yang mungkin terjadi problem tadi, ya, itu menjadikan dirinya termasuk materi serta metodologi yang diberikan sebagai referensi yang utama, ya, sebagai referensi yang utama. Sikap keberagaman yang tidak sekedar memiliki agama atau having religion, melainkan sampai pada pemahaman agama yang komprehensif. Jadi pemahaman agama yang komprehensif adalah pada saat datang waktu sholat, kita buru-buru menunaikan sholat. Ya. Ada waktu di mana kita mengaji, kita segera mengambil Quran dan mengaji. Karena apa? Tingkat diri kita dalam memahami agama itu sendiri, ya, itu bervarian atau berbeda-beda. Sehingga apa? Sehingga kita harus lebih menelisik lebih dalam tentang agama. Jadi tentang penciptaan, siapa yang menciptakan kita, ya, kemudian siapa yang memberikan kita nafas, siapa yang memberikan kita nikmat sehat, siapa yang memberikan kita nikmat keluarga. Itu yang harus sama-sama kita gali. Kalau bukan karena nikmat dari Sang Pencipta, dari Allah, maka bisa jadi semua hal yang sudah kita rasakan itu menjadi sia-sia karena kita tidak tahu makamnya. Kita tidak tahu berterima kasih. Padahal ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah kebun dari akhirat.
pun dari akhirat. Kalau di dunia kita hanya mengerjakan hal yang bersifat duniawi, maka apa? Balasan yang kita terima adalah berupa murkanya Allah. Dalam hal ini apa? Kita akan dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Nah, di situ kita bisa berpikir bahwasannya apa? Agama bukan sekedar aturan semata, tapi lebih dalam lagi. Agama itu adalah ajaran keselamatan agar kita bisa selamat hidup di dunia, juga bisa selamat hidup di akhirat. Yang paling jelas apa? Kita masih membutuhkan nikmatnya Allah. Ya, kita masih membutuhkan nikmatnya Allah. Apa kita hanya ingin kenikmatan yang ada di dunia tanpa memikirkan kehidupan yang nanti di akhirat? Nah, itu adalah hal yang harus kita sama-sama perhatikan. Yang selanjutnya, satu hal yang paling penting tidak boleh diabaikan lagi tentang apa? Para guru agama yang ada di sekolah. Seorang guru agama harus bisa menanamkan keyakinan bahwa apa yang ia sampaikan bukan demi kepentingan pribadi, tapi apa yang dia sampaikan adalah demi kepentingan kalian nanti ketika hidup di alam yang bernama akhirat. Ya, mungkin sedikit tambahan lagi dari saya sebelum saya akhiri. Hukum adalah sebuah hukum. Ya. Hukum hanya akan menjadi sebuah hal yang sia-sia kalau tidak dipatuhi. Ya, makanya diri kita harus terbiasa apa? Terbiasa dalam mematuhi hukum. Sehingga apa? Ketika ada sebuah hukum, ketika ada sebuah aturan yang menjadi norma, entah itu di masyarakat, entah itu di dalam agama, harus kita sama-sama patuhi sehingga hukum itu bisa menjadi tegak. Kalau hukum itu bisa menjadi tegak, yang paling baik adalah nanti Allah sebagai Sang Pencipta itu ridho dengan kehidupan yang kita miliki. Ya, kalau Allah sudah ridho kepada kita, kalau Allah sudah ridho kepada kehidupan kita, maka semua yang kita impikan, semua yang kita mau, Allah akan kasih. Ya, mungkin itu dulu yang bisa Pak Ulil sampaikan. Ya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.